Sejak pandemi, turis dari mancanegara tidak dapat datang ke Indonesia. Itu menjadi salah satu faktor yang membuat pariwisata di Indonesia merosot. Namun, saat ini kita sedang mempersiapkan bagaimana wisatawan mancanegara bisa kembali lagi datang ke Indonesia. Tentu memiliki atau harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Herannya, Menteri Marves, Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan melarang turis backpacker untuk datang ke Indonesia. Seperti apa sih bahasannya? Kita akan bahas di Coffee Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Coffee Break. Sobat Kristal, baru-baru ini kita mendapatkan sebuah berita tentang klarifikasi Menparekraf Bapak Sandiaga Uno atas pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Namun, sepertinya klarifikasi ini adalah kurang tepat dan seakan-akan kurang memahami dari statementnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan, sehingga itu memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan bahwa melarang wisatawan backpacker untuk datang ke Indonesia, khususnya Bali. Kenapa? Nah, Sobat Kristal, kita harus juga pahamin terlebih dahulu sebenarnya apa sih makna dari backpacker. Ya. Jadi, menurut pandangan saya adalah bahwa tourist backpacker itu adalah orang yang tinggal lebih lama dan mereka lebih menikmatin pemandangan alam, lebih menikmatin atau mungkin mereka intinya adalah tinggal dalam periode yang cukup panjang, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan mereka rata-rata tidak membawa barang-barangnya. Jadi mereka bawa ransel, mereka adventure, mereka ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Ya, sepengetahuan saya adalah backpacker itu ada begitu. Jadi turis-turis yang simpel, gitu ya. Tidak bukan turis mewah gitu. Tapi jangan salah juga bahwa para turis backpacker ini mereka adalah orang-orang yang akan membawa hasil kunjungan dari Indonesia ini untuk diceritakan di negara asalnya mereka. Salah satu contoh begini, saya pernah membaca buku semacam kayak travel guide ya, bahwa si
turis ini kemudian dia membukukan bagaimana perjalanan beberapa kota gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, negara-negara yang mereka kunjungin. Mereka kasih tahu ini loh, kalau kalian mau kesini mereka dengan ini gitu ya, dengan biaya sekian kalian naik ini. Artinya benar-benar itu adalah menuntut orang-orang yang akan datang ke negara sesuatu untuk semacam petunjuk gitu ya, dari kulinernya, dari tinggal di hotel mana, naik transportasi apa gitu ya. Nah, itu hanya bisa dialamin kalau umpamanya turis-turis ini memang turis-turis yang long stay gitu ya. Makanya saya heran kenapa backpacker. Tapi menurut penjelasan dari paragraf memang dikatakan bahwa berbeda maksudnya. Kita bacakan ya. Ini kita bacakan dari detiknews.com tanggal berapa ya? Tanggal 18 September kemarin. Ia mengatakan Indonesia terbuka untuk semua wisatawan gitu ya. Tapi kita bacakan dari awal dulu ya. Oke, wait for a while. Karena menurutku adalah suatu hal yang berbeda. Maksud dari apa yang disampaikan ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengklarifikasi soal Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang larangan turis backpacker berkunjung ke Bali dan Indonesia. Sandiaga menyebut Indonesia menerima semua turis asing tanpa terkecuali. Menurut Sandiaga, Luhut menginginkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Wisman yang berkualitas dalam hal length of stay atau lama tinggal dan pengeluaran atau spending. Itu perlu saya klarifikasi karena sudah bicara dengan beliau. Yang dimaksud beliau adalah kita menginginkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dari segi length of stay dan quality spending, kata Sandiaga di Hotel Kokon Banyuwangi, Sabtu 18 September 2021. Saya ini jika traveling pakai backpacker berarti saya tidak boleh dong berwisata namanya. Menurutnya, Wisman yang dilarang ke Indonesia adalah yang tidak menjaga protokol kesehatan, lingkungan, dan memberatkan karena membuat onar. Yang dimaksud backpacker ini yang salah diartikan. Yang dimaksud itu adalah para wisatawan yang tidak menjaga protokol kesehatan, para backpack yang tidak menjaga lingkungan. Yang dimaksud backpack yang justru memberatkan datang ke sini, bukannya memberikan kontribusi perekonomian tapi selalu melanggar aturan. Itu yang dimaksud, tambah beliau. Jadi berbeda ya, Sobat Kristal ya. Walaupun memang secara fakta bahwa banyak wisatawan mancanegara ya, Wisman, yang mereka datang ke Indonesia dan membuat onar. Oke, kita akuin memang benar seperti itu. Tapi itu sangat berbeda makna dari backpacker. Backpacker itu simpel, pakai ransel, terus kemudian keliling dengan long stay dan sebagainya. Itulah backpacker gitu ya. Mereka menginap di hotel-hotel yang melati gitu ya, bintang 1, bintang apa ya. Mereka jarang juga yang menginap di hotel yang mahal. Artinya mereka memang spending mereka sedikit lebih kecil dibandingkan wisatawan-wisatawan mewah atau wisatawan yang memang hanya berlibur waktu yang pendek.
gitu ya. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa turis-turis yang dikategorikan backpacker ini malah itu sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena mereka akan menceritakan pengalaman mereka berada di Indonesia, di negara asalnya. Nah, bagi tadi Pak Sandiaga juga bilang bahwa kita menerima semua wisatawan, kita menerima siapapun yang datang ke Indonesia, gitu ya, tidak membeda-bedakan. Betul, saya sepakat dengan statement itu. Tapi apa yang disampaikan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan itu memang program Indonesia. Tapi kalau mamanya disampaikan backpacker, ya berbeda gitu loh. Nah, pernyataan ini saya rasa akan membuat blunder. Harusnya karena memang pariwisata dan ekonomi kreatif ini itu di bawah Menko Maritim dan Investasi, maka pemahamannya kita harus satu di dalam program kita untuk membangkitkan pariwisata, bukan malah membuat blunder dengan statement-statement yang menurut saya tidak penting, gitu ya. Kenapa? Para pegiat pariwisata, para pegiat sektor ini memerlukan dukungan dan memerlukan trust baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika penerapan lapangannya akan berbeda, itu akan menyulitkan kita. Saya rasa itu pembahasan di Coffee Break kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya adalah bahwa mari kita bersama-sama untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar Indonesia bisa segera keluar dari krisis pariwisata, krisis ekonomi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pariwisata adalah penyumbang devisa yang salah satu yang terbesar. Dengan bangkitnya pariwisata, maka ekonomi kita akan bangkit. Tapi kita tidak boleh juga lengah. Jangan sampai pariwisata malah menjadi pemicu pandemi COVID-19 tidak segera usai di Indonesia. Saya selalu akan mengingatkan Sobat Kristal untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu. Sampai ketemu di tayangan berikut. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Kristal bisa selalu mengikuti tayangan-tayangan terbaik dari Kristal Indonesia Channel. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di tayangan berikut bersama saya Ariza, tetap di Kristal Indonesia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.